Sahabatku generasi Z yang Allah banggakan, pernahkah kalian merasa hidup di dua dunia? Di satu sisi kita adalah diri kita yang sebenarnya dengan segala kekurangan, masa malas sholat malam, kadang lupa membaca Al-Quran, dan perjuangan melawan godaan. Di sisi lain ada dunia maya, tempat kita harus tampil sebagai muslim yang sempurna dengan jilbab syar'i yang instagramable, potongan kajian bijak, status WhatsApp, dan foto masjid estetik di feed Instagram. Kita adalah generasi paling terhubung dalam sejarah. Dalam satu scroll TikTok kita bisa menemukan 100 wajah Islam berbeda. Ada yang bilang ini haram, itu boleh, influencer hijrah dengan gemerlap dunia, dan pendakwah dadakan. Kita dibajiri konten keagamaan, tapi dari mana kita tahu mana yang benar? Hari ini mari kita bicara jujur tentang krisis identitas dan otentitas keislaman di era digital. Saudaraku, dulu nenek moyang kita belajar agama dengan berjalan kaki bermil-mil, menemui guru, duduk bertahun-tahun, dan mendapatkan sanad keilmuan jelas. Sekarang kita belajar Islam dari video 60 detik yang dibuat seseorang tanpa kita ketahui latar belakang yang jelas. Akibatnya kita mengalami kebingungan identitas antara Islam otoritatif bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan ulama mumpuni dengan Islam populer yang viral, dangkal, bahkan menyesatkan. Lebih berbahaya, kita mulai terjebak pencitraan. Kita sibuk membuat konten agar terlihat soleh, tapi lupa membangun kesolehan itu sendiri. Khawatir jika tidak posting kajian, orang mengira kita malas. Cemas jika foto tanpa jilbab syar'i, citra hijrah runtuh. Psikolog menyebutkan digital performance PT, kesolehan yang ditampilkan bukan dihayati. Inilah jebakan iblis yang sebenarnya. Lalu, apa bekal kita? Pertama, literasi digital keagamaan. Jadilah detektif, jangan langsung percaya. Tanyakan siapa yang bicara, apakah dia memiliki sanad keilmuan jelas, apa dalilnya, apa kontennya, mendekatkan pada Allah atau hanya sensasi. Bedakan pendakwah kredibel, ilmunya diakui, hidup sederhana, dia ajarannya konsisten, dengan mereka yang cari like, suka kontroversi, dan menghujat. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, jika yang memiliki arti, jika orang fasik datang membawa berita, telitilah kebenarannya. Ayat ini untuk kita di era hoax. Kedua, internalisasi nilai di atas simbol. Islam bukan sekedar jenggot, cadar, atau gamis yang dinilai. Kejujuran, keadilan, empati, keteguhan. Simbol itu penting, tapi jangan sibuk membungkus kado indah dengan isi kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi hati dan amal. Hadis riwayat Muslim. Allah melihat hati, bukan feed Instagram. Berhenti membandingkan proses hijrah dengan orang lain. Hijrah A mungkin terlalu gemilang, tapi kita tidak tahu air matanya seperti hijrahnya A mungkin terlihat gemilang, tapi kita tidak tahu air matanya di sepertiga malam. Allah menilai kesungguhan, bukan kesempurnaan yang dipamerkan. Ketiga, personal branding otentik. Aktif di media sosial itu baik, jadikan ladang dakwah, tapi jadilah diri sendiri. Jika percaya musik, jadilah muslim jujur tentang perjuangan memilih lagu halal. Jika gamer, tetaplah sholat di sela game. Konsisten di dunia nyata dan maya adalah kunci. Jangan di maya bicara ikhlas, di nyata ria. Jangan disetara setengah ayat, tapi dicat menyakiti hati teman. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2, 3, yang tidak ada maksudnya. Mengapa mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar
kemuliaan di sisi Allah jika demikian. Sahabatku, kita akan memimpin dunia 10, 20, 30 tahun lagi. Kita lihat kompleksitasnya adalah medan ruang kita. Jadilah muslim yang beristirahat, tidak mudah terbawa arus. Jadilah muslim yang mendalam, mengerti nilai bukan sekedar simbol. Jadilah muslim autentik sama di dunia nyata dan kaya karena Allah yang berpihak. Kita perlihatkan dan sembunyikan. Mari berdoa, ya Allah, jadikan kami generasi yang Engkau banggakan, tidak selalu gemerlap dengan maya, tidak